Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini hari Selasa malam. Gua mau news update aja ya, yang ringan-ringan ini. Langsung aja dari seperti biasa Manchester Evening News. Pertama ini ada artikel soal kemungkinan kalau staff yang ada sekarang ini akan stay paling tidak selama 6 bulan ke depan. Jadi ada kemungkinan besar sekali kalau staff Manchester United ya, McKenna, Mike Phelan, Michael Carrick ini akan stay di bawah Ralf Rangnick sebagai manajer interim ya. Sempat dikabarkan bahwa Lars Kornetka ini akan diambil sebagai salah satu asisten di Manchester United ya, membantu seorang Ralf Rangnick. Lars Kornetka ini kalau tidak salah pernah juga di PSV Eindhoven musim lalu. Cuman batal karena dia ini bertahan di Lokomotiv Moskow. Berita lainnya adalah masih dari Manchester Evening News, ini ada kemungkinan line up atau formasi di bawah Ralf Rangnick. Ini kalau gue baca langsung aja gue simpulkan sepertinya akan menggunakan 4-3-3. Jadi ini di artikel ini menulis kalau kemungkinan akan menggunakan 4-3-3. Lah siapa aja yang dimainkan ini? Kiper David De Gea. 4 belakang ini Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw. Lalu 3 di tengah Donny van de Beek, Fred dan juga Bruno Fernandes. Sementara di depan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, dan juga Marcus Rashford. Menarik ya, nanti kita tunggu nih apakah akan menggunakan formasi 4-3-3 ya. Kalau gua ringan amatiran memang gua berpikir sepertinya sih ada kemungkinan besar akan menggunakan 4-3-3. United set to scout Haidara. Jadi kabarnya Manchester United ini mengamati Amadou Haidara, 23 tahun yang sekarang bermain di Red Bull Leipzig, berposisi sebagai midfielder atau lini tengah. Yang kalau gua ngeliat ini dari heat maps-nya di SofaScore, dia cenderung imbang dan cenderung di sisi sebelah kanan ya. Memang daya jelajahnya ini di sekitar lini tengah. Ya kalau ini terjadi tidak heran ya, karena lagi-lagi produk dari Red Bull Leipzig yang memang cukup kental dengan seorang Ralf Rangnick. Ini ada ya pendapat dari seorang Michael Owen yang berpendapat bahwasanya Manchester United ini United have no chance. Artinya no chance di sini artinya kaitannya dengan seorang Cristiano Ronaldo. Karena menurut Michael Owen, terutama di pertandingan menghadapi Chelsea di mana Manchester United ini lebih bermain bertahan dan hanya meninggalkan Cristiano Ronaldo yang lebih berkonsentrasi sendiri di depan, dan menurut Michael Owen ini tidak akan bisa atau tidak akan berhasil untuk seorang Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini memang betul penyerang top, tapi menurut Michael Owen ya harus tetap ada di support. Artinya kalau seandainya gaya pemainan Manchester United seperti kayak menghadapi Chelsea hanya menyisakan Cristiano Ronaldo, maka Cristiano Ronaldo akan terlihat seperti pemain biasa-biasa saja. Ada kabar ini pertandingan menghadapi Young Boys bisa jadi akan dirubah tempatnya menjadi tempat netral. Kenapa? Karena memang ya ini kan di Eropa sini angka-angka COVID ini semakin naik ya. Terutama sekarang ditambah lagi dengan berita ada jenis baru virus ini namanya Omicron yang penyebarannya cukup cepat dan cukup menakutkan sih sebenarnya. Kabarnya juga mampu menembus beberapa vaksin. Ini baru masih kabar. Jadi menurut Telegraph bisa jadi ada kemungkinan pertandingan ini akan dipindahkan ke tempat netral. Untungnya ini sudah tidak begitu berpengaruh bagi Manchester United karena Manchester United sudah memastikan lolos dan juga memperoleh posisi sebagai juara grup ya. Jadi apapun tidak berpengaruh. Sekali lagi kemenangan kemarin menghadapi Villarreal itu sangat-sangat ternyata penting sekali.
Ada kabar kalau apa ini? Ada kemungkinan kalau Edison Cavani bisa kembali menghadapi Arsenal, tapi masih belum bisa dipastikan. Ini masih teka-teki. Kalau menurut gue ya bagus sih kalau dia bisa kembali ya, karena pastinya kan akan menambah pilihan untuk lini depan. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini yang masih terdeteksi atau dilaporkan cedera itu adalah Rafael Varane, Luke Shaw, Paul Pogba, dan juga Edison Cavani. Oh, ada kabar ini. Barcelona berminat terhadap Martial di bulan Januari. Wah, kalau memang terjadi sih ini ya cukup menarik ya. Berapa akan dihargai, karena Anthony Martial ini termasuk di antara pemain-pemain yang menerima gaji tertinggi di Manchester United. Dan kalau memang dia jadi pindah ke Barcelona, which is kalau menurut gue sih sepertinya Martial sendiri juga akan setuju. Cuman tergantung itu tadi bagaimana tebusannya atau biaya transfernya. Dan ini kalau memang terjadi, ini cukup apa ya? Salah satu langkah yang cukup bagus sih. Cuman artinya ada income yang gua harapin bisa dipergunakan untuk membeli pemain lagi, ya kan? Karena kalau kita Martial bermain di sayap kiri kita sudah cukup banyak pemainnya di sana ya, cukup sesak. Ya gelandang mungkin kita bisa ada amunisi untuk membeli gelandang. Dan bisa juga dengan perginya Anthony Martial ini bisa jadi akan berpengaruh ke seorang Jesse Lingard kalau seandainya kita tidak bisa memperoleh gantinya ya. Artinya mendatangkan pemain baru di posisi sebelah kiri. Tadi update mengenai pemain-pemain yang cedera ya untuk menghadapi Arsenal tadi gue sudah sebutkan. Ini ada prediksi dari Michael Owen yang memprediksi, dan juga BBC Sport pundit Mark Lawrenson bersama Michael Owen ini memprediksi kemenangan 2-1 untuk Manchester United menghadapi Arsenal. Well, kita tunggu saja. Nah, ini dia nih, ada kabar yang cukup berpengaruh kaitannya dengan melawan Arsenal. Kalau United confirm Michael Carrick will remain in charge for United Premier League games against Arsenal. Jadi Michael Carrick ini akan kembali yang memegang kendali Manchester United menghadapi Arsenal, karena Rangnick ini masih belum selesai mengenai izin kerja. Visa kerjanya belum keluar ya. Dan ini berarti Michael Carrick akan yang berada di dugout atau berada di area manager ya, yang akan memimpin squad, mengatur squad. Nah, kalau mengatur sih ini menarik ya, karena zaman sekarang ini kan namanya alat komunikasi sudah sedemikian canggih, dan Rangnick ini kan sudah diumumkan secara resmi walaupun hanya tinggal izin kerjanya aja yang belum turun. Menurut gua sih bukan tidak mungkin dia akan memberikan masukan atau apapun, itu bisa saja terjadi ya, karena again alat komunikasi. Gua nggak berpikiran bahwa dia akan berkomunikasi dengan Michael Carrick sepanjang pertandingan, tidak. Tapi itu kan waktu itu ada waktu pertandingan dan juga waktu sebelum pertandingan, ya kan? Dan di situ kan tidak ada larangan kurang lebih. Kalau seandainya kan gua nggak tahu lah. Jadi besar ada kemungkinan Rangnick sudah mulai ikut cawe-cawe di sana, dan menurut gue tuh juga sesuatu yang masuk akal ya, karena itu tadi sudah diresmikan juga kok oleh pihak klub. Cuman ini sepertinya Rangnick akan hadir di Old Trafford untuk pertandingan hari Kamis malam waktu Belanda. Cukup menarik ya. Alan Shearer memuji Scott McTominay. Ya, ini menurut gue, kalau gue simpulkan dari apa yang Alan Shearer katakan, ini memang Manchester United cukup beruntung lah ini, karena organisasi permainan, utamanya di lini tengah belakang itu sering sekali dipengaruhi oleh seorang Scott McTominay. Ya, gue sih setuju ya, memang Scott McTominay ini ya dia kan pemain dari akademi
Dan inilah salah satu kelebihan dari pemain akademi. Artinya ketika pemain-pemain lain mungkin penampilannya nggak jelas ya, biasanya pemain dari akademi ini tetap apa ya, bermain dengan semangat, determinasi tinggi, full passion. Dan ini yang gue ngeliat dari seorang Scott McTominay. Dan juga bagaimana dia ini ya itu tadi menggalang organisasi di lini tengah, khususnya lini tengah belakang ya. Bagaimana dia mengcover back Manchester United, bukan hanya back tengah tapi juga back sayap, cukup mobile. Dan kalau gua ngelihat sih permainan seperti ini ditunjukkan tidak hanya kemarin ketika menghadapi Chelsea, tapi ketika menghadapi ya City ya kan, menghadapi Liverpool. Scott McTominay ini gua nggak tahu main nggak lawan Liverpool, yang jelas pada saat partai-partai itu ya menentukan Ole Gunnar Solskjaer itu, gua melihat Scott McTominay ini satu dari sedikit pemain yang masih terus bekerja ya. Jadi dia betul-betul ya true profesional sih kalau menurut gue ya. Dan gue sepakat dengan Alan Shearer. Ini ada kabar lagi, Mancini is surprise contender for permanent United job. Dikabarkan oleh The Telegraph kalau Roberto Mancini ini menjadi salah satu calon sebagai manajer dari Manchester United yang permanen. Ini sih menarik ya. Kalau menurut gue sih ini dikaitkan juga dengan keadaan Italia yang di playoff satu grup ya, atau satu tempat dengan Portugal. Artinya ada kemungkinan Italia tidak lolos ke Qatar, dan kalau dia tidak lolos ada juga kemungkinan Roberto Mancini ini akan diselesaikan ya. Oleh karena itulah menurut gue akhirnya dikait-kaitkan dengan Manchester United. Ya menurut gue sih, dan waktunya kan juga pas tuh ya. Kalau nggak salah playoff itu sekitar bulan Maret ya kan, dan Liga selesai itu kan bulan-bulan Mei ya, Maret, April, Mei, jadi 2 bulan setelahnya. Jadi menurut gue wajar dalam tanda kutip ya, lalu dikait-kaitkan. Cuman menurut gue kalau diberitain sih wajar-wajar aja. Cuman menurut gue bagaimana kemungkinannya? Kalau menurut gue ringan amatiran sepertinya tidak. Karena apa? Seperti yang gue bikin di video gue sebelumnya, 4 kemungkinan manajer. Roberto Mancini terlalu berpengalaman ya. Dan menurut gue dengan seorang Rangnick yang akan naik menjadi konsultan, lalu Mancini ini sebagai, ya menurut gue dia bukan orang yang mau diatur dan mau dengar hal-hal seperti itu sih kalau menurut gue ya. Mancini ini sama kayak Jose Mourinho, ini sama kayak Louis van Gaal, tipe-tipe manajer sama kayak Pochettino, yang menurut gue bukan agak sedikit ya, mungkin gue sih susah untuk mau mendengar masukan dari atas. Dia punya pola pikir sendiri, dia sudah jadi ya katakanlah sebagai seorang manajer. Jadi menurut gue sih gue nggak begitu percaya soal kabar ini. Ada kabar apa lagi ini? Ini dia nih, dikabarkan 5 jadwal Rangnick di Manchester United, yaitu adalah dimulai dari menghadapi Crystal Palace, lalu Young Boys, Norwich, Brentford, dan juga Brighton. Ini sudah dipastikan ya, Rangnick tidak akan atau menakodai dulu dari bangku cadangan ketika menghadapi Arsenal. Karena sekali lagi masih menunggu izin kerja. Bahkan untuk menghadapi Crystal Palace juga masih belum bisa dipastikan ini. Masih diperkirakan, diusahakan juga dia sudah bisa memimpin ketika menghadapi Crystal Palace. Ya mudah-mudahan saja ya. Tapi again, kalaupun tidak juga menurut gue sih bukan tidak mungkin. Dia sudah mulai cawe-cawe ya, karena again dia sudah diresmikan, alat komunikasi itu sudah sedemikian majunya ya menurut gue. So Oke, kurang lebih demikian news update kali ini, utamanya tentang Ralf Rangnick, Roberto Mancini, dan juga yang lain-lain ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.